Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini. Ayam apa telur? Telur. Ayam. Ayam lahir dari. Nah. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu. Kalau kita kan enggak yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang utang kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang utangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Adawiyah itu pernah kemalingan. Itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu sama malingnya. Karena rumah saya nggak ada yang bisa dimaling karena enggak punya apa. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak rasional. Nah, Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida biyal batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidina Ali, ya sudah, sal hadal mushaf. Tanya mushaf kamu. Oh ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama kata Sidina Ali. Nah Quran itu balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur ya. Yaitu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin sampai Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, Lata, Uzza. Pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal. Dia tidak percaya mukjizatnya Quran. Tapi dia bilang Muhammad ini kacau. Akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam dia menyatakan Islam. Karena kata dia Muhammad akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata. Lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan. Berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan nggak kena. Al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang nggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya
Padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah ada usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi Juber, saya tidak mau goblok Muhammad, sudahlah iman saja saya, karena saya tidak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau semuanya rasa turu. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak keren lah. Gak boleh lurus itu. Jadi tauhid itu. Nah, kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu saya ngaji sama Syekhina Kiai Maimun Siber Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutawwir wa kullu mutawwir hadis la buddha mim muhdis. Itu sampean dengar mesti dianggap jimat itu apa itu doa apa gitu. Doa jalbur rizki apa gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Mbak, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang. Sampean kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja. Mbok seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Tadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal. Makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal. Kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu eskal. Ini guru saya masuk surga enggak. Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih. Tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak ya? Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama ndak usah tuh saya tidak percaya. Kamu tidak wali, kok tidak percaya gimana? Ribet sekarang itu. Orang kalau nggak nekuni sesuatu terus nggak percaya, ribet. Itu beliau masuk surga itu dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka 1. 0, itu tetap dimulai dari 1, nggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3, nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar, itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka 1. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang 1, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang 1. Makanya kul huwallahu ahad, Allahus somad, terus lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat. Itu Quran mesti mengembalikan wahwaladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansha'aha awwala marrah. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan, tahu-tahu ada pohon besar itu mukhal. Tahu-tahu ada manusia ini mukhal.
Makanya ketika ada figur yang bernama Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa indawahi kamasali Adam. Kalau Isa mohal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mohal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Sayyid Husain Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini yang kubu sebelah ini. Ayam apa telur? Telur. Ayam. Ayam lahir dari. Nah, pertanyaannya begini kalau menurut tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri. Wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu, atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizat Nabi Kamu memasalahkan, ini gimana onta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh ini biasa Gusti mungkin, memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama onta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim, meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari, tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak, taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang enggak pernah mandi, gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara. Dong ini ya. Dong itu tahu ya. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah, buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah. Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya. Termasuk ada onta besar keluar dari batu. Yaitu mukjizatnya Nabi Soleh. Kamu gak boleh menyoal ini mukhal. Mukhal gimana? Karena itu gak mungkin. Ukuran gak mungkin apa? Kamu gak bisa bikin kan? Sama, telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama enggak. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqah. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan, nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi
nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesen di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesen organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, ada organnya ada uratnya ada kumannya ada uratnya. Pusing enggak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya enggak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ketika ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, nggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti nggak tahu-tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah hidup kita, mati kita semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja. Nah, jamnya mati aja, serah usah pamit, sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu, bukan karena yakin pasti masuk surga ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia itu hanya Allah yang ngurusi kita ya Allah, nanti di akhirat ya sama. Itu tauhid ya. Jadi saya ulang lagi ya, jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam mengeluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya wah itu mohal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur jadi ayam Anda ikut berkontribusi kan enggak? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian, yaitu Allah bisa bikin nyamuk ada organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini, maka kita akan mensifati Allah, innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat Allah untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang. Bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi, sudah kecil, punya organnya punya uratnya punya bakteri, bakterinya punya organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan nggak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir, saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya, saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau la tusaddiqun, sudahlah, saya ini nahnu khalaqnakum. Saya ini pencipta kalian, Bu Yao. Hubungan kamu itu dengan saya. Urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan, dengan yang tidak terkait dengan kita punya urusan. Itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang hebat, Bu ya, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya kamu nggak jadi mati. Nggak keren kan orang hebat kok mati katanya. Kamu sombongnya kayak gitu, seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia. Ternyata kamu mati. Harusnya nggak usah mati dong.
Iku kata falola ing kuntum ghairu madinin tarjiuna ing kuntum sadiqin. Makanya falola idza balaghatil hulqum wa antum khina idin tangzuru. Mbok ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, mbok ya ketika mati itu jangan mau. Ya, ini sensitif ya. Ya saya kira demikian ya, semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang akli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizatul akli, kenyamanan berpikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis? Karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis. Karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql, agama ini tidak akan menentang akal. Liqaumi ya'qilun liqaumi yatafak. Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu pasti.